Data raster terdiri atas matriks atau piksel yang tersusun atas baris dan kolom atau grid, di mana setiap sel memiliki nilai yang merepresentasikan sebuah informasi seperti nilai reflektan atau suhu udara. Bentuk data raster biasanya adalah data hasil akuisisi UFV, citra satelit, foto digital, ataupun peta-peta yang telah dipindai. Pada dasarnya, data raster adalah data tabel yang berukuran sangat besar, di mana nilai setiap piksel tadi diberikan secara spesifik oleh pengguna, mulai dari nilai 0 sampai 255. Nilai-nilai piksel ini dapat merepresentasikan informasi ketinggian, temperatur, hidrologi, dan informasi lainnya. Representasi atribut dalam data raster disajikan pada gambar berikut ini. Setiap informasi pada piksel memiliki ID, nilai, jumlah, tipe, dan luasan tersendiri. Hal ini akan sangat memudahkan dalam proses perhitungan dan analisis lebih lanjut. Dalam kajian ilmu geoinformatika, struktur data raster adalah struktur data yang paling sederhana, namun paling mudah dalam teknik pengolahan dan analisisnya. Ini didasarkan pada struktur alami pada data raster, di mana semua informasi tersimpan dalam piksel, sehingga teknik pengolahan dan analisisnya dapat secara sederhana menggunakan teknik aljabar matematika. Dalam upaya memvisualisasikan data model raster, setiap citra yang menyimpan spektrum panjang gelombang elektromagnetik pada rentang band atau saluran tertentu kemudian akan dimasukkan ke dalam saluran merah, hijau, dan biru atau RGB pada komputer, sehingga sebuah komposit warna baru akan terlahir dan mudah untuk dilakukan interpretasi dan analisis lebih lanjut. Sebagai contoh, data raster pada satelit Landsat 8 OLI band 4, band 3, dan band 2 kemudian dibuat dengan komposit warna RGB, di mana band 4 sebagai layer red dan 3 sebagai layer green dan band 2 sebagai layer blue, sehingga komposit warna RGB akan menunjukkan warna alami atau natural color pada permukaan bumi. Warna tutupan vegetasi akan ditampilkan dalam warna hijau, warna lahan terbangun atau perkotaan ditampilkan dengan warna cerah, tutupan awan ditampilkan dengan warna putih, dan badan air ditampilkan dalam warna gelap atau hitam. Model data raster sangat dipengaruhi oleh ukuran selnya. Semakin besar ukuran sel pada suatu data raster, maka akan semakin kecil resolusi yang ditampilkan. Hal ini akan berimplikasi pada semakin rendahnya akurasi spasial suatu fitur tertentu. Namun, ukuran resolusi spasial yang kecil akan meningkatkan performa visualisasi, pengolahan data yang lebih cepat, dan ukuran data yang lebih kecil. Sebaliknya, semakin kecil ukuran sel dari suatu data raster, maka akan semakin tinggi resolusinya, sehingga akan meningkatkan akurasi spasialnya. Namun, hal ini akan berimplikasi pada visualisasi yang lambat dan waktu pengolahan yang lebih lama, serta ukuran data yang jauh lebih besar. Gambar berikut menunjukkan perbedaan resolusi spasial pada data raster dari berbagai sensor satelit observasi bumi untuk fitur geografis yang sama. Gambar ini menunjukkan dengan jelas bahwa semakin besar ukuran sel, maka akan semakin tidak jelas objek di permukaan bumi yang sedang diobservasi. Sebaliknya, jika semakin kecil ukuran sel, maka akan semakin jelas dan detail objek di permukaan bumi yang sedang diobservasi. Data raster sangat optimal untuk: pertama, merepresentasikan data kontinu seperti kelerengan dan ketinggian. Kedua,
untuk merepresentasikan multiple fitur informasi dalam satu tipe fitur saja, yaitu sel, misalnya titik, garis, dan area dalam satu data raster. Ketiga, komputasi yang sangat cepat. Dapat dilakukan karena elemen data raster dapat diekspresikan dalam ekspresi matematika. Selanjutnya, analisis data multilayer atau multivariat dapat dilakukan dengan optimal, misalnya untuk pengolahan data citra satelit dan sekaligus analisisnya. Terakhir, lokasi geografis dari setiap piksel sudah ditunjukkan oleh lokasi piksel itu sendiri, tanpa harus menambahkan informasi X dan Y. Selain kelebihan-kelebihan di atas yang sudah disebutkan tadi, data raster juga memiliki kelemahan seperti ukuran piksel akan menentukan resolusi spasial saat data direpresentasikan dalam bentuk peta. Semakin besar ukuran piksel, maka semakin buruk representasi dalam peta. Sebaliknya, semakin kecil ukuran pikselnya, maka akan semakin baik representasi informasi dalam peta. Kedua, sangat sulit merepresentasikan fitur linear seperti jaringan sungai dan jaringan jalan. Terakhir, semakin besar jumlah piksel, maka proses komputasi akan semakin lama.